nawarin Jordan Henderson nih untuk ditukar sama si ya, Jordan Henderson yang which is adalah pemain yang dibeli musim lalu 22 juta pounds ya. Sekarang malah jadi buat tukeran gitu kan ya. Iya, Itu udah ada harganya kalau tukeran. Makanya begitu Spurs masuk 6 juta dolar diterima, kita ya untungnya kita dapat striker yang baik lah ya. Iya, maksudnya worth it lah ya dengan harga juta pounds gitu kan, dengan record si pemain yang juga cukup bagus. Iya, gitu season kan. lalu dia Itu 23. kan tadi kita ngebahas beberapa pemain kan ya, ada Dempsey, ada Adebayor, Musa Dembele gitu kan. Itu kan udah masuk kan, dari kita udah ngebahas dari Jan Vertonghen pemain belakang sampai si Clint Dempsey gitu, dan Adebayor penyerang depan. Dan terakhir adalah nama terakhir adalah pemain yang saya berpendapat bahwa ini juga menjadi saga ya, atau drama jadi dari transfer gitu kan, karena nama ini udah mulai di sounding sejak lama kan, yaitu Hugo Lloris gitu kan dari Prancis. Sempat ada statement bahwa dulu kan kita approach-nya kalau saya tidak salah itu gosipnya sekitar 12,6 juta pounds gitu kan ya. Ada yang bilang bahwa ini harga yang sangat-sangat mahal untuk seorang penjaga gawang kan ya. Tapi akhirnya kita turun di harga sekitar 8, dengan klausul add-on gitu kan ya. Menurut Om Anton dan sama Om Fleming gitu kan ya, seperti apa sih sosok Hugo Lloris ini gitu? Karena buat saya posisi penjaga gawang ini lebih krusial gitu kan. Penjaga gawang di Spurs yang kita tahu sekarang ada 3 ya. Brad Friedel. Ya ketambahan Lloris 4. Tambahan Lloris ya. Sebelum itu Friedel, Cudicini sama Gomez. Kiper pertamanya Brad Friedel udah umur 41 tahun gitu loh. Kan kita lihat grafik permainan dia dari akhir musim kemarin udah agak menurun gitu. Yeah. Terus kemudian game terakhir di sebelum lawan Norwich di West Brom itu dia juga kelihatan udah mulai responsnya, reaksinya juga mulai kurang. Meskipun di waktu Norwich dia dapat man of the match gitu ya. Kita terima kasih juga sama dia. Tapi dia bisa main berapa lama sih gitu loh. Memang udah waktunya kita perlu kiper utama nih generasi ya, untuk gantiin dia. Kalau menurut kalian? Ya Hugo Lloris ini sih memang kita lebih banyak dramanya dibanding sebelum main, udah banyak dramanya dibanding ininya ya, dibanding penampilannya ya. Dia memang pertama yang saya lihat adalah waktu dia pertama kali ke transfer ke Spurs, chairman-nya Lyon tuh bilang, wah saya ini paling selama 25 tahun nggak pernah deal sama chairman sekeras ini sama Daniel Levy gitu. Dia stres dia. Rasain. Iya. Itu dia udah menjadi korban yang salah satu korban yang ditaklukkan ya sama Daniel Levy. Iya, padahal chairman Lyon itu terkenal akan ketangguhannya di link itu kena batunya sama Daniel Levy. Itu yang namanya prinsip di atas langit ada langit gitu. Nah, dari Lyon itu terus saya catat ada satu lagi yang bekas pemain Prancis yang dulu, Vicente Lizarazu juga bilang, wah Lloris terlalu besar buat Spurs katanya. Jadi ini udah kebanyakan drama. Oh berarti maksudnya adalah dia harusnya ngasih ke Spurs gitu. Oh gitu. Lizarazu pulangnya lewat mana nih? Vicente Lizarazu. Lalu terakhir kan kita dengar di Deschamps kan dia nggak menghargai komentar AVB soal Lloris. Waktu itu memang AVB sempat memuji Friedel. Jadi dia bilang Friedel mungkin sifatnya memuji ya Friedel, dia bilang nggak, Friedel masih tempat utama lah gitu ya. Nah si Deschamps kayak nggak suka gitu, dia bilang dia nggak pantas di perkata seperti itu ya. Lalu ada pelatih kipernya Lyon juga ngomong dia akan bagus untuk Spurs, tapi ujung-ujungnya nggak enak. Dia bilang siapa tahu dia bisa pakai itu buat batu loncatan dia ke klub yang lebih besar. Jadi ini sebelum main satu cap pun udah banyak yang gosipin gitu. Nah ini jadi suatu yang kurang baik lah ya. Tapi Lloris sendiri sebenarnya belum bicara apapun. Dia bermain aman gitu. Dia nggak membenarkan AVB, dia juga nggak membenarkan. Dia nggak di pihak manapun. Dia hanya bilang fokusnya nggak di sana, fokusnya untuk Prancis. Cuman sih yang saya notice ya, dia kapten di Euro 2012 lalu ya. Jadi berarti dia nggak mungkin dong sekedar dipilih kapten kalau memang dia nggak menonjol gitu. Iya. Dan kalau saya pernah dengar kan bahwa setelah ada polemik seperti ini di media segala macam, kita tahu kan media juga lebih bisa membesar-besarkan gitu ya. Komentar dari AVB sendiri bahwa dia bilang bahwa tidak pernah ada satupun kontrak
pemain yang tertulis di dalamnya bahwa saat dia tanda tangani kontrak dia akan langsung bisa bermain di tempat utama. Jadi semua pemain punya kompetisi dan punya proses gitu kan ya. Jadi ini menandakan bahwa Yoris sendiri pun yang digadang-gadang oleh beberapa orang besar tetap harus mengikuti proses dan kompetisi di dalam posisi penjaga gawang ini gitu kan. Kalau menurut gue gini, jadi ini salah satu media negativity terhadap FUB gitu loh. Ya. Ceritanya ini sebetulnya gini. Jadi waktu setelah lawan Norwich, Friedel kan man of the match. Yep. Post match interview dia ditanya gitu loh. Dalam post match itu si FUB bilang Friedel mainnya hari ini luar biasa. Dia menyelamatkan kita dari ketinggalan 1-0 berapa kali lah. Terus reporternya nanya ke dia, jadi abis ini tapi lu bakal drop dia gitu kan. FVB bingung gitu, hah? Gitu kan. Ya, with your new goalkeeper coming in, maksudnya Loris kan udah beli gitu kan. Nah di sini FVB kan harus ini ya, maksudnya dia menjawabnya begini. Setiap seperti kayak Dharma bilang, setiap pemain itu punya competition dimanapun dia bermain, dia punya competition. Dan pada waktu itu lawan Norwich itu punyanya Brad Friedel dan dia penampilannya bagus ya, dan itu posisi itu tetap menjadi miliknya untuk saat ini gitu loh. Maksudnya bukannya dia merendahkan Loris atau gimana, tapi dia nggak mau create problem baru dengan kalau seandainya dia bilang iya nanti Loris yang akan ini yang akan itu akan bisa jadi kayak di media akan terlihat orang ini two face gitu. Sementara dia pertama dia bilang Brad Friedel menyelamatkan kita dari ketinggalan, dan yang kedua dia bilang si Hugo Lloris akan jadi tempat utama, which itu akan ngebandingin jelek. Dia akan menciptakan problem baru dengan Friedel. Betul. Kemudian selain itu memang ada baiknya Hugo Lloris nggak langsung dimainkan. Betul. Ya, kita ambil contoh mungkin David De Gea ya waktu itu di Manchester United. Habis langsung transfer langsung main blunder gitu kan. Pemain butuh butuh adaptasi dengan tim barunya, dengan liga barunya ya, untuk supaya dia klik ya. Kita belajar dari kasus Sandro juga waktu itu. Cukup lama sekali kan sebelum dia bisa benar-benar masuk di tim utama kita gitu. Mungkin juga pada saat Sandro dia kurang cocok dengan yang diinginkan oleh si Redknapp gitu. Dan juga mungkin dia agak jet lag kan dari yang Brazil seperti itu terus pindah ke Brazil pemain tempo cepat gitu kan. Akhirnya pindah ke Inggris dan mungkin temponya juga agak sedikit berbeda. Iya, dan kemudian karakternya Hugo Lloris juga, dia kan kapten tim nasional ya. Dia sebetulnya tahu lah untuk di tim manapun ya pasti ada kompetisi, gitu kan. Dan dia juga nggak usah nunggu lama-lama lah untuk gantiin Friedel lah. Friedel udah 41 tahun kan. Iya, kalau dengan catatan dia sebagai kapten di Perancis, kemudian dia juga jadi nomor 1 di jaga gawang Lyon, seharusnya sisi profesionalitas dia lebih besar daripada sisi egonya dia sih sebenarnya. Makanya mungkin ini hanya blow up dari media atau orang-orang yang bukan si penting ini gitu sih. Cuma ada tambahan sih yang pernah saya baca bahwa dari 3 pertandingan Spurs di awal yang which is itu digawangi oleh Brad Friedel, itu Brad Friedel sudah kebobolan 3 kali, dan 5 pertandingan di League One itu Hugo Lloris juga kebobolan 3 kali. Saya lihat di sini bahwa perbandingan League One dengan IPL jelas lebih bagus IPL gitu kan ya. Dan yang satu di IPL posisi penjaga gawangnya umurnya 41, dia kebobolan 3 kali 3 pertandingan. Sementara yang satu umurnya mungkin beda 20 tahun sama dia, 5 pertandingan dan dia kebobolan 3 gitu kan ya. Ini yang saya sempat jadikan bahwa ini sedikit perbandingan lah antara Lloris dan si Brad Friedel. Cuma mungkin seperti yang Om Anton bilang, pemain-pemain butuh adaptasi dan butuh proses untuk bisa jadi reguler gitu sih. Ya, dan juga kan ini harga kan boleh dibilang nih Loris ini kan pemain kiper termahal. Mana mungkin sih ditaruh di bench terus menerus, karena itu logikanya aja. Kayak Gomez 8 sekian juta pound. Ini ya setelah beberapa tahun bakal kita bayar 12 juta pound lah ya. Nggak mungkin lah kita membayar mahal segitu hanya untuk jadi pemanas bangku cadangan gitu.